Halo teman-teman, jadi kali ini kita telah sampai di praktikum modul 4 fisika bahan, yaitu tentang sifat termal bahan. Jadi pada video ini kita akan membahas terkait apa saja poin yang perlu teman-teman perhatikan, dan apa saja yang akan teman-teman lakukan di praktikum ini. Jadi suatu bahan itu memiliki kemampuan untuk merespon ketika dia diberikan perubahan temperatur atau suhu. Dan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya batang logam itu dipanaskan, maka dia akan mengalami proses yang namanya pemuaian. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah kalau kita lihat adalah sambungan rel kereta api itu sengaja diberi celah teman-teman, karena supaya dia memiliki ruang untuk mengalami pemuaian saat di siang hari dan juga penyusutan di malam hari. Kemudian, untuk tujuan dan teori, silakan teman-teman baca pada modul dan referensi yang telah tersedia. Dan ini adalah ilustrasi bagaimana pertambahan panjang suatu batang logam itu bisa terjadi. L0 adalah panjang mula-mula dari batang logam. Kemudian ketika batang logam tersebut dipanaskan, di sini terjadi pertambahan panjang yang bernama delta L. Nah, kalau kita lihat dalam skala mikroskopis, dalam skala yang lebih kecil, ini adalah partikel atom ya, di mana dia memiliki jarak R terhadap partikel atom yang lain. Nah, ini adalah kondisi sebelum batang logam tersebut dipanaskan. Ketika batang logam tersebut dipanaskan, ya, ukuran atau diameter dari partikel tersebut tetap teman-teman. Yang berbeda hanyalah jarak antar atomnya. Jadi karena jarak antar atomnya itu menjadi semakin jauh, otomatis yang kita lihat dalam skala makroskopis adalah terjadinya pertambahan panjang pada batang logam tersebut ketika dia dipanaskan. Nah, mengenai teori lebih detail, silakan teman-teman cari sendiri ya di internet atau referensi yang lain. Kemudian ini yang paling penting adalah prosedur yang akan teman-teman lakukan. Jadi silahkan teman-teman siapkan alat dan bahan ya, mengikuti dengan gambar setup alat dan bahan yang ada di video ini ya. Kemudian sebelum eksperimen dilakukan, itu ada beberapa batang logam yang perlu teman-teman uji. Jadi teman-teman ukur dulu panjang mula-mula dari batang logam yang akan diuji. Kemudian silakan susun alat dan bahan seperti gambar 2. Kemudian teman-teman catat posisi mula-mula dari jarum penunjuk ya pada penggaris. Misalnya posisi mula-mulanya adalah di angka 15 cm, angka 16 cm, atau yang lain silahkan tentukan sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Kemudian mari kita lakukan proses eksperimennya, yaitu silakan teman-teman panaskan air yang berada di dalam labu Erlenmeyer. Nah, nantinya semakin lama waktu pemanasan, otomatis suhunya akan semakin meningkat. Kemudian ketika terjadi peningkatan suhu air, maka akan terjadi peningkatan suhu pada batang logam juga. Dan ketika terjadi peningkatan suhu, otomatis batang logam tersebut akan mengalami pertambahan atau pemuaian panjang teman-teman, yang ditandai dengan bergeraknya jarum atau skala penunjuk. Nah, silakan teman-teman catat ya pertambahan suhunya, ya peningkatan suhunya, dan juga posisi dari jarum penunjuk ketika batang tersebut mengalami pemuaian panjang. Jadi usahakan ambil data untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Nah, setelah mencapai suhu optimumnya, silakan teman-teman matikan apinya ya. Kemudian catat juga besar simpangan jarum saat proses pendinginan dilakukan. Nah, nanti teman-teman akan dipandu oleh asisten terkait bagaimana prosedur ini secara detailnya ya. Kemudian apa yang akan teman-teman dapatkan yaitu data suhu dalam derajat Celcius. Nah, kemudian posisi jarum mula-mula ya. Kemudian posisi jarum setelah batang logam mengalami pemuaian, kemudian besar simpangan jarumnya. Kemudian ini delta L-nya, delta L per L0 dan delta T-nya. Dan perlu teman-teman ingat, ini yang saya tandai merah itu adalah kondisi mula-mula sebelum proses pemanasan, di mana suhu awalnya adalah suhu ruang yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian posisi jarum mula-mula itu kita atur di 16 cm, bisa juga di angka yang lainnya. Kemudian setelah proses pemanasan berlangsung, otomatis suhunya kan akan meningkat. Otomatis posisi jarumnya juga akan menyimpang, dan dalam hal ini, dalam contoh ini, yang semula berada di 16 cm, dia berada di posisi 16,5 cm saat suhunya berada di 28 derajat Celcius. Dan silakan teman-teman catat sendiri ya untuk beberapa pengolahan datanya.
Dan teman-teman ingat untuk pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang sebenarnya itu bukanlah besar simpangan jarum, tetapi besar simpangan jarum dikali dengan 1/50. Begitu ya. Jadi teman-teman catat besar simpangan jarumnya berapa, dan delta L atau pertambahan panjang sebenarnya adalah hasil kali dari besar simpangan jarum dengan 1/50. Kemudian silakan teman-teman cari ya nilai delta L per L0-nya, kemudian delta T-nya. Nah, silakan teman-teman buat tabel yang sama untuk proses pendinginan dan setiap batang uji yang akan teman-teman lakukan. Kemudian untuk grafik yang akan teman-teman buat itu adalah seperti ini, yaitu grafik hubungan antara suhu terhadap delta L atau pertambahan panjang. Dan kalau kita perhatikan di sini, ketika suhunya itu meningkat, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin meningkat, begitu ya. Kemudian teman-teman tentukan berapa koefisien muai panjang dari batang logam tersebut. Dan itu bisa kita lakukan melalui persamaan 1. Jadi persamaan 1 mengatakan bahwa pertambahan panjang itu sama dengan alfa atau koefisien muai panjang dikali dengan panjang mula-mula dikali dengan perubahan suhu. Dan dari sini kita bisa buat menjadi delta L per L0 sama dengan alfa kali delta T. Nah, dari persamaan itu ya kita bisa buat grafik hubungan antara delta T terhadap delta L per L0. Nah, kemiringan grafik tersebut adalah koefisien muai panjangnya, dan dalam hal ini telah saya contohkan bahwa koefisien muai panjang dari bahan yang kami uji itu sebesar 3 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius. Kemudian silakan teman-teman cari nilai koefisien muai panjang untuk tiap batang uji yang lain. Nah, sekarang untuk grafik yang terakhir adalah silakan teman-teman buat kurva histeresis ya. Tadi kan saat proses praktikum dilakukan ada proses pemanasan dan juga proses pendinginan yang dicatat. Nah, itu silakan teman-teman buat grafik seperti ini. Tujuannya supaya teman-teman tahu bahwa ketika proses pemanasan dan pendinginan terjadi, ternyata ya lintasannya itu tidak sama. Makanya disebut sebagai kurva histeresis. Dan silakan teman-teman cari alasannya kenapa ketika proses pemanasan dan pendinginan itu lintasan yang dilewati oleh batang logam tersebut tidak sama. Dalam hal ini terkait hubungan suhu terhadap delta L atau pertambahan panjang dari batang logam tersebut, begitu ya. Dan saya kira itu saja untuk detail dan bagaimana hal-hal yang belum jelas, silakan teman-teman tanyakan pada asistennya masing-masing saat praktikum dilakukan. Begitu ya, dan semangat dan sampai jumpa di saat praktikum.